Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah sholat isya Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita mampu melangkah, berkumpul, duduk, bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat isya dan insya Allah dilanjutkan sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah. Sholawat dan salam semoga dapat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua dihimpun di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat isya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum sholat tarawih dimulai, izinkanlah kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih pada malam hari ini insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Basit. Kedua, yang bertindak sebagai penceramah tarawih pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Ishaq Al-Hafiz MPDI dengan tema doa malaikat Jibril alaihi salam. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Yang ketiga adalah laporan keuangan. Untuk laporan keuangan, saldo pada tanggal 7 April 2023 berjumlah Rp13.219.000. Untuk pemasukan pada tanggal 8 April 2023 berjumlah Rp1.017.000 dengan pengeluaran sebesar Rp500.000 sehingga saldo pada saat ini berjumlah Rp13.731.000. Alhamdulillah, jazakumullah. Terima kasih kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. 4. Setiap hari di bulan Ramadan, Masjid Al-Ikhlas mengadakan buka puasa bersama. Selain itu, DKM Masjid Al-Ikhlas menerima donasi infak buka puasa. Bila mana Bapak atau Ibu sekalian ingin memberikan infaknya, dapat menghubungi Bapak Yudi atau Bapak Adam Usmanto. Kemudian, atas infak yang diberikan, kami haturkan jazakumullah khairan kasir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Informasi yang kelima, kami menghimbau kepada para jamaah yang membawa putra-putrinya untuk dijaga demi kehusyuan sholat berjamaah. Dan yang terakhir, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon agar dinonaktifkan terlebih dahulu demi kenyamanan sholat berjamaah. Sekian informasi yang kami berikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini masih ramai Pak ya. Tadi mampir lewat Semper lumayan macet, alhamdulillah, tapi tidak berdampak, masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidal ayyami wasyuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu kha'inatil a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allah bil huda wan nur. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para asatidzah, para ulama, para hujjaj, pengurus Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga kita semua diberikan limpahan rahmat, karunia dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, pada malam ini kita terus masih dapat menjalankan ibadah salat Isya, yang insya Allah dilanjutkan salat tarawih, yang semoga kita semua benar-benar senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa tercurah ke haribaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, tidak terasa sudah malam ke-19 ya Pak ya. Sudah malam ke-19, berarti 18 hari kita telah melaksanakan ibadah Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segala yang kita lakukan di ibadah Ramadan ini, baik itu puasa kita, sahur kita, qiyamul lail tarawih kita, sedekah kita, infak kita, jamaah kita, bacaan Al-Quran kita, dan amal soleh lainnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilipat gandakan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sampai nanti 11 sampai 12 hari ke depan, sampai dengan akhir Ramadan, kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita selesai menjadi termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, itkun minan nar, terbebas dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Isya ma'at tarawih rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keutamaan, keistimewaan Ramadan, keutamaan Ramadan yang hanya Allah berikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada umat-umat lain selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib bersyukur Pak. Kita bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan keutamaan Ramadan, dan sampai saat ini kita diberikan kesempatan menjalankan ibadah Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan momentum Ramadan ini salah satu Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, Pak. Karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ke depan kita masih bertemu lagi. Mungkin ada saudara kita, tetangga kita yang kemarin bersama kita ikut melaksanakan ibadah tarawih, tapi saat ini beliau sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik.
momentum muhasabah. 19 malam kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hisab diri kita, kita evaluasi apakah kita sudah menjalankan Ramadan ini dengan sangat optimal, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Yang disampaikan hanya orang yang beriman, Pak. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah diri kalian, jiwa kalian, apa yang kalian lakukan hari ini untuk hari esok. Apa yang kita lakukan hari ini pada hakikatnya kita akan petik di masa yang akan datang. Apakah kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya kita dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita cek evaluasi, kita hisab diri kita. Apakah Ramadan ini kita telah optimal menjalankan ibadah-ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ramadan sampai dengan 19 malam ini kita sudah mengoptimalkan perintah-perintah yang Allah berikan dan keutamaan-keutamaan kita optimalkan dengan sebaik-baiknya? Apakah larangan-larangan Allah kita telah tinggalkan dengan seoptimal mungkin dengan daya dan upaya kita? Kita cek. Bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Apakah kita termasuk orang-orang yang telah membuka rutin mushaf kita di bulan Ramadan ini? Berapa juz yang sudah kita baca? Berapa kali khatam kita bulan Ramadan ini? Atau justru kita jauh masih dengan gadget kita, HP kita berlama-lama, status Facebook, Instagram, YouTube dan lain sebagainya, kita lupa membuka lembaran mushaf Al-Quran kita. Bagaimana Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan 60 kali beliau khatam Quran. Para sahabat Rasulullah setiap malam mereka menghatamkan Al-Quran. Bulan Ramadan ini bagaimana pendekatan kita terhadap Al-Quran? Kita cek, kita evaluasi lagi setelah 9 hari kita melaksanakan ibadah Ramadan. Apakah hak-hak Allah Subhanahu wa taala kita telah optimalkan dengan sebaik-baiknya? Hak-hak terhadap manusia-manusia yang lainnya, terhadap berbagi, membantu dan lainnya kita telah optimalkan dengan sebaik-baiknya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Kita hisab diri kita, kita cek diri kita qabla an tuhasabu, sebelum nantinya Allah akan menghisab kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tersebut tidak bermanfaat harta kita, kedudukan kita, pangkat kita, jabatan kita, anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Aisyah ma'at tarawih rahimakumullah. Kembali kita evaluasi diri kita. Bagian dari muhasabah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Syu'abul Iman yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kesempatan mengumpulkan para sahabat. Ahdirul mimbar, kata Rasulullah, wahai sahabat, ayo kumpul dekat mimbar. Kemudian setelah sahabat sudah kumpul, falamma hadarna, ketika sahabat telah hadir kumpul, maka Rasulullah naik ke atas mimbar. Naik ke tangga yang pertama, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin. Naik lagi tangga yang kedua, kembali Rasulullah mengucapkan amin. Naik lagi tangga yang ketiga, Rasulullah kembali mengucapkan amin. Para sahabat heran,
Sahabat bingung. Kemudian tiba-tiba setelah sampai Rasulullah ke mimbarnya, nazalal mimbar, turun dari mimbar. Tambah bingung. Maka dia tanya para sahabat, "Faqulna ya Rasulullah, lima nasma'u syai'an taqulu thalatha marrat, taqul amin 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 thalatha marrat." Ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan amin 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 sampai 3 kali ketika engkau naik ke atas mimbar? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falamma rakyat darajatil ula, ketika aku naik tangga pertama, ja'ali Jibril alaihi salam, datang malaikat Jibril kepadaku. Ngapain malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berdoa, syaqiya abdan adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Malaikat Jibril berdoa, syaqiya abdan, celaka, sungguh keterlaluan, celaka mereka yang mendapatkan Ramadan, mereka yang mendapatkan kesempatan ibadah Ramadan, mereka diberikan panjang umur Ramadan, tapi ketika keluar Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata Rasulullah. Malaikat Jibril alaihi salam, pemimpin para malaikat, dan diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan rasul. Dua sosok istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika berijabah berdoa, yakin, ainul yakin wa haqqul yakin, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjadikan peringatan, motivasi dan peringatan bagi kita. Celaka mereka orang yang mendapatkan Ramadan, diberikan kesempatan panjang umur Ramadan, tapi setelah selesai Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hisab kembali, apakah kita optimalisasi Ramadan ini telah kita jalankan dengan sebaik-baiknya? Kita evaluasi diri kita, kita cek diri kita. Bahkan bukan hanya diri kita, keluarga kita, yang bagian daripada tanggung jawab kita sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang imam di dalam rumah. Bukan hanya soleh buat diri sendiri. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, wahai kepala rumah tangga, secara tidak langsung disampaikan, wahai para pemuda, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu, istrimu, anak-anakmu dari siksaan api neraka. Bagian dari tanggung jawab juga kita mengevaluasi, memuhasabah diri kita, mengajak keluarga kita untuk sama-sama beribadah, meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita evaluasi diri kita, apakah kita sudah menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Bahkan mungkin sampai dengan, kalau kita berbicara lebih luas lagi, berapa tahun kita melaksanakan ibadah Ramadan? 40, 50, 60, bahkan 70 lebih sudah diberikan bonus standar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur-umur yang Allah berikan kepada kita, apakah telah menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah siap menjadi investasi kebaikan kita ketika dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah bekal ketakwaan kita sudah siap ketika Allah memanggil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hasibu anfusakum, kita hisab diri kita. Suatu waktu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa manusia yang terbaik? Rasulullah menjawab, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia mereka yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan umur yang panjang dan baik amalnya. Tapi Rasulullah lanjutkan dalam hadisnya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh.
seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia, ketika dia diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan hidup panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jelek amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti dengan akhirnya Allah panggil kita, Allah cukupkan waktu kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja yang dapat kami sampaikan karena waktu. Mari sama-sama kita melaksanakan salat tarawih qiyamul lail. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.